Halo badminton lover, selamat datang di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ingin bahas mengenai gendongan. Buat yang belum tahu, jadi main gendongan itu bukan main gendong-gendongan beneran ya. Itu main badminton yang dimana bolonya atau partnernya itu masih pemula dan ditemenin oleh pemain yang biasanya levelnya di atasnya dia, entah level 1, level 2. Pokoknya ada kesenjangan level. Walaupun sebenarnya kalau kita main hobiis ya, bukan atlet, itu biasanya levelnya itu nggak terlalu beda jauh sih. Tapi ada paling nggak eh, yang gendong atau yang lebih kuat secara skill atau secara fisik itu biasanya lebih nggak matian atau lebih tahu sedikit lah mengenai teknik atau strategi dan lain-lain gitu. Kalau kita biasanya lihat di TV mix double atau pemain yang cewek cowok itu ya, boleh dibilang itu main gendongan. Jadi yang cowok yang lebih kuat itu yang gendong. Tapi karena atlet dan pertandingan, jadi yang cewek itu walaupun memang lebih lemah ya, dianggap lebih lemah. Tapi mereka memang ada kayak strateginya dan udah bisa main semua kan. Jadi bukan termasuk gendongan yang kayak kita main, tapi tetap teknik untuk mainnya itu beda antara mix double dengan double double yang cewek sama cewek, cowok sama cowok itu ya. Men's double atau women's double itu beda kalau main dengan mix double. Nah, ini kebetulan aja kita main mix double, tapi bukan keharusan atau apa ya istilahnya gendongan itu bukan harus mix double, tapi bisa juga sesama cewek yang satu lebih kuat, yang satu pemula atau lebih lemah itu bisa dianggap gendongan. Atau kalau misalkan ada pemain atau teman kita yang dulu waktu masih muda mainnya bagus, tapi sekarang udah tua, terus lawannya anak-anak muda. Nah itu bisa jadi ya, walaupun skillnya secara teknik dan ini pengalaman itu tinggi, tapi kan secara fisik lemah. Jadinya bisa aja itu digendong, yang tua ini yang digendong begitu. Jadi nggak melulu harus yang skillnya lebih tinggi itu yang gendong. Jadi bisa juga karena fisik ya. Jadi karena bukan keterbatasan sih. Kalau keterbatasan fisik ya ada sih. Ada beberapa pemain yang ini udah lututnya sakit, nggak bisa lari. Nah itu perlu digendong. Atau bila perlu ya nggak usah main, kan kamu sakit kok main. Cedera kok main. Bedanya apa sih kalau kita main gendongan sama main yang normal? Jadi kalau main gendongan tuh yang gendong biasanya lebih repot atau lebih banyak. Kalau memang benar kepingin ini ya, ingin benar-benar gendong itu biasanya jaganya di belakang. Kebanyakan main di belakang ini yang gendong. Sedangkan yang digendong biasanya ditaruh depan. Terus repotnya apa? Jadi misalkan lawan tuh ngasih habis di jadi bagiannya yang pemain belakang ini coverannya itu belakang banget sama di kiri kanan di tengah-tengah lapangan. Terus coveran dari pemain yang digendong yang pemula itu cuma cekat-cekat di depan net. Dari net kiri, net tengah, net kanan. Harusnya mereka berusaha untuk menguasai 3 titik itu. Walaupun aku lihat banyak pemula yang mainnya cuman jaga di net tengah aja, dikasih kiri kanan net mati. Nah itu mereka harus mulai belajar seperti ini ya, teknik
cara ngambilnya, terus cara antisipasinya juga harus belajar. Nah, pemain yang gendong ini kan nguasain dari, jadi kayak U ya, U kecil, U pendek. Jadi cuman di tengah-tengah, terus belakang, terus itu. Jadi misalkan lawan ngasih ke kanan, tengah, ini yang ngambil yang pemain yang gendong, yang di belakang. Terus habis ngambil di situ, misalkan di lob atau diapain, biasanya sama lawan tuh dibuang ke arah yang jauh. Jadi habis dari situ dibuang ke kiri belakang. Nah, itu kan jauh ya. Jadi yang ngambil harusnya kalau mainnya normal bukan gendongan, harusnya pemain yang kedua yang ngambil. Tapi karena main gendongan, jadi yang gendong harus lari-lari dari habis ngambil kanan harus lari ke kiri. Jadi kayak semi main single, cuman dibantu dengan ngambil di depan net itu orang lain. Tapi sebagian besar mainnya gendongan. Nah, disclaimer dulu di tips-tips di video ini berdasarkan pengalamanku aja ya. Aku juga bukan yang expert di bagian badminton. Strategi atau teknik apa yang diperlukan untuk main gendongan? Yang pertama, kalau kita jaga di belakang itu sebaiknya juga nggak belakang banget, terus juga nggak terlalu tengah, jadi agak mepet atau jadi kayak bayangannya pemain depan. Ini lihat-lihat dulu pemain ini ya yang digendong. Kalau yang digendong itu memang pemula banget, itu sebaiknya kita menempatkan diri ya, lokasi kita berdiri itu kayak pemain single. Kalian lihat kalau main single, mereka servis itu kan nggak kayak double yang kakinya itu dekat ke garis T. Biasanya pemain double kalau servis kan gitu. Sedangkan pemain single biasanya ada jarak sekitar 2 kilo atau 50 cm dari garis T, dia servisnya kakinya di situ. Jadi agak mundur sedikit. Nah, karena kita main double, otomatis yang di depan itu kan menghalangi kita ya. Walaupun kita servis atau nggak servis, pemain yang di belakang itu harus siap. Ini tips buat yang gendong ya. Jadi jangan terlalu jauh. Nanti misalkan pemain partner kita yang servis lalu dikasih ke tengah-tengah, biasanya kaget dan mereka itu kudu kepingin ambil. Tapi kan karena langkahnya juga nggak bisa, refleksnya juga telat. Itu kita biasanya kalau jaganya terlalu belakang mau ambil, jadi ragu-ragu atau jadi nanti tabrakan. Tapi kalau kita pepet, maksudnya jarak kita sama pemain depan itu nggak terlalu jauh, kita kan reaksinya biasanya lebih cepat. Itu langsung mau ngambil, itu yang depan tuh nyadar, oh ternyata partnerku udah mau ngambil, jadi aku diam aja. Nah ini kan ngenteng atau mengenakkan yang kita gendong juga gitu. Tapi itu kuncinya, kalau kita gendong ya anggaplah kita itu main single, cuman ada pemain yang jaga di depan untuk ini net kill, walaupun kadang-kadang ya bola enak juga mati di tangan mereka. Terus tips buat yang digendong, nah kalau yang ini ada dua macam orang sih. Ada yang kepingin nampel terus, ada yang aku pupuk bawang itu nganggap aku ini udah gak bisa apa-apa, pokoknya aku nonot tok, nek menang ya aku nonot, nek kalah ya wis gitu ya. Nah, kalau orangnya pasif itu malah lebih enak sih buat aku. Tapi kalau orangnya aktif, ini agak sulit untuk digendong karena ada bola-bola yang sebenarnya lebih enak kalau pemain yang gendong itu yang ngambil, tapi dia aktif. Jadi
tiba-tiba mundur pingin ngambil, habis ngambil terus merasa oh aku nggak bisa kalau yang bola yang seperti itu, yang tadi barusan bisa sekarang nggak bisa, terus ditinggal. Nah ini bingung kan yang gendong ini, habis tadi punya inisiatif ngambil kok sekarang enggak, maunya apa anak ini. Kalau mau ambil ya ambil aja terus, kalau walaupun mati juga nggak apa-apa, atau paling nggak kamu berusaha untuk ngambil itu nggak apa-apa gitu. Terus daripada kamu kadang ngambil terus nggak ngambil, ngambil nggak ngambil, jadi partnernya itu bingung. Mending serahkan segalanya ke partner, atau kalau pingin bantuin ya full bantuin lah, jangan setengah-setengah. Biasanya pemain pemula itu nggak tahu kalau bolanya dari mereka itu jelek. Jelek itu dalam artian tanggung atau arahnya juga nggak bagus. Misalkan ngarahin cuman ke daerah yang jangkauannya lawan, nggak bisa ngarahin ke daerah yang jauh dari lawan. Ya mungkin karena skill nggak pernah dilatih itu, atau biasanya latihan di depan rumah yang bukan lapangan. Jadi memang sengaja dikembalikan bolanya itu sengaja dekat orang biar rallynya kan panjang. Kan main badminton tuh awalnya hobi, seneng badminton tuh kan karena kayak gitu. Jadi ke bawah waktu main cuman ditampel-tampel asal balik ngelewati net, terus nyasarnya ke orang di lawannya. Jadi biar maksudnya biar rallynya itu panjang tetap, pokoknya nampel, aku habis nampel sana nampel, jadi rallynya panjang. Tapi nggak semua lawan baik. Jadi ada lawan-lawan yang menganggap ini bukan permainan, ini game, jadi harus dimenangin. Nah itu kalau dapat bola nanggung ya, walaupun kita memang udah janjian ya, kalau main gendongan itu sebaiknya ya nggak nyemes yang digendong, lawan yang digendong itu kita semesin atau kita incer, itu jangan seperti itu, karena mereka juga kepingin main lah, pingin belajar juga. Jadi kadang kita baik ya, jadi memang sengaja ngasih ke bola-bola ke mereka, tapi bolanya gampang-gampang, jadi kayak tanggung-tanggung terus di lob-lob gitu. Nah kalau yang digendong pemula ini suka nyemes, ya jangan dikasih bola-bola kayak gitu. Kita maunya kan mereka belajar atau ya eh, mengenalkan senengnya main badminton ke mereka. Jadi kasihlah bola-bola yang enak buat mereka. Tapi sebaliknya bola-bola dari lawan, dari pemain pemula ini biasanya nggak bagus. Itu nggak sampai belakang, terus ketinggiannya juga nanggung, masih di jangkauannya tangannya lawan. Nah itu kita bisa mainin kayak tempatin ke kiri, ke kanan, tapi nggak perlu terlalu jauh. Itu pun mereka mati kok. Jadi supaya mereka juga ini ya, belajar dari pengalaman bahwa bola-bolamu ini sebenarnya jelek gitu. Tanpa kita bilangin bolamu jelek, mereka bakal nyadar kalau oh kalau aku tempatin seperti itu di situ, nanti lawan bisa giniin aku terus mati, berarti lain kali aku nggak mau. Itu lama-lama belajar, walaupun kita nggak diajarin kayak papan tulis, kamu kalau ada lawan berdiri di sini jangan nempatin seperti ini, jangan dikasih ketinggian seperti ini. Nah itu semua nanti masuk ke bawah sadar kita, jadi kita punya pengalaman untuk bermain badminton yang baik. Nah kita emphasize di situ aja, kalau sebagai yang penggendong atau sebagai lawan ya, kita mau fokus untuk memberi pelajaran bawah sadar alam bawah sadar mereka. Jadi ada kemungkinan kalau bolamu seperti ini, dikasih seperti ini, kamu mati gitu. Jadi mereka belajar, dan kita juga
banyak pahala. Jadi kita jadi pengajar yang baik. Jadi pengajar yang baik itu bukan cuma ngasih soal-soal atau persoalan masalah yang gampang aja, tapi juga yang susah supaya mereka lebih maju. Jangan cuma ngasih bola-bola yang nanggung-nanggung untuk ya nggak mari-mari kan. eh, Pernah sih ada pemain pemula, semua pemula, jadi bukan ikut kayak gini main gendongan kan. Gendongan ini masih enak. Kalau semua pemula nggak selesai itu gamenya, kalian tungguin 30 menit juga nggak selesai. Padahal kita biasanya main kan 20 menit udah kelar 2 game gitu. Ini 30 menit 40 menit ya mereka tampil aja, karena ya kayak tampelan biasa di depan rumah, cuma ada netnya gitu. Jadi nggak mati-mati mereka. Nah tujuannya main gendongan itu kan juga seperti itu ya, jadi bisa belajar juga. Soalnya kalau main sesama pemula juga kayak mati semua, terus kan ada yang gini sih, nggak tampelannya itu bisa nempatin ke yang kosong dan lawan nggak bisa nampel, nggak bisa mengembalikan. Jadi gamenya itu cuman 10 menit selesai. Nah, itu mereka kurang puas kalau mainnya seperti itu. Makanya kalau main di gendong-gendong gini kan lebih enak. Ya mungkin aku mau kasih saran aja sih buat lawan. Kadang ada gini, karena memang kita terbatas ya. Jadi pemainnya ada yang lemah terus digendong sama yang paling kuat di grup itu misalkan, atau ya pokoknya levelnya lumayan lah. Terus lawannya itu juga nggak ada yang pemula lain, jadi ada 2 orang yang lumayan bagus mainnya sebagai lawan. Lalu mereka itu kayak bukan curang sih ya menurutku, tapi kepingin menang banget. Jadi ngincer yang lemah ini terus. Nah itu kalau ngincer yang lemah terus, yang gendong juga nggak bisa apa-apa. Apalagi kalau yang lemah itu nggak mau ngecul atau nggak mau ngelepas bola, semua bola kepingin dia ambil, padahal dia itu nggak bisa mengembalikan dengan baik gitu. Tetap dikejar bolanya tapi nggak nutut, terus sampai delosor-delosor jatuh gitu ya. Walaupun lawan mungkin bilang sorry sorry, tapi diperbuat terus. Apalagi kalau yang lemah itu udah tua, itu aku sampai ini ya, aduh kalau bisa jangan cedera. Memang udah cedera tapi kalau bisa jangan sampai kenapa-kenapa ya kok. Karena memang terlalu ngotot sih orangnya. Jadi aku sebagai penggendongnya juga khawatir ini ya, khawatir tabrakan juga. Misalkan aku lebih aktif pingin ngambil tapi dia juga udah maju, nanti tabrakan karena kan ototnya udah lemah, udah tua, habis maju lihat partnernya ikut maju terus nggak bisa ngerem, itu bisa aja terjadi seperti itu ya. Kalau kita lihat partner kita udah maju, ya udah kita jangan maju atau jangan gerak ke arah situ. Kadang aku juga disalahin sih sama yang digendong. Lah ini kok gerak itu berarti mau ngambil. Belum tentu, karena aku tuh gerak karena ada ngelihat gerakannya lawan tuh kayaknya ke arah depanku. Ternyata lawan ada kayak trick shot ya, nipu gitu ke arahnya partnerku yang digendong. Ya otomatis aku nggak ambil dong. Kan itu di daerahnya dia, nanti raketku kena gampar atau mungkin aku ngenain dia lah, itu kan apa ya, di luar skenario yang aku bayangkan. Tapi kalau ada bola di depanmu ya kamu harus siap ambil lah. Ini yang udah yang digendong udah lumayan bisa main, cuman harus ini lebih siap lagi. Terus tips yang terakhir ya, tips yang sering banget diomongin sama pelatih-pelatih yaitu raketnya diangkat. Sering kali waktu aku gendong biasanya
ngasih ngedrop saja, karena yang di gendong itu selalu aku taruh depan di tengah, jadi aku drop shotnya itu harus ke daerah T lebih banyak ya, nggak selalu ya, tapi lebih banyak ke daerah situ supaya nanti lawannya itu kalau ngelift ngangkat nanggung dia bisa langsung net kill, atau aku kasih bola sesuatu nanti supaya bisa mengembalikannya itu ke situ gitu. Bisa diambil sama partnerku yang jaga di depan, tapi sering mati, entah itu nyangkut atau out. Nah, karena itu kenapa gitu, karena raketnya itu nggak ready diangkat, nggak perlu diangkat tinggi-tinggi, malah nggak bisa dong. Jadi begitu ngelihat bola itu belum ditampel lawan, bola datang, begitu mau dipukul lawan, ke tangan kita ini udah ready, udah gerak, entah mau kemana, mau ke atas atau ke bawah, itu pokoknya gerakin dulu tanganmu. Nanti kalau udah gerak bisa pukul lebih cepat dan nggak telat. Nggak melulu harus raketnya diangkat, tapi harus digerakin dulu. Kalau kalian lihat mobil ya, mobil yang start dari 0 untuk ke 100 km itu perlu waktu yang lebih lama. Tapi kalau kalian tuh jalannya 10 km pelan dulu terus disuruh ke 100 km itu bakal perlu waktu lebih cepat. Begitu juga olahraga badminton. Kalau kita itu sering gerak, itu pokoknya gerak terus ya, walaupun lawan itu belum nampel, itu kita gerak ke arah ngawur itu juga gak apa-apa, asal kita gerak nanti bisa kemana-mana lebih cepat. Tapi kalau kita idle atau mancep cep cuman diam aja, untuk gerakin badan pertama kali itu susah. Jadi harus selalu ready. Aku sering juga bilang ke yang aku gendong, ready, lebih siap lagi, soalnya kamu itu diincar. Walaupun nggak kentara tapi kamu itu diincar. Jadi selalu be ready, walaupun mungkin orangnya pasif ya, tapi selalu be ready, karena lawan kadang ya sengaja untuk nempatin ke dia. Satu lagi, mungkin kalau dari yang gendong bola-bolanya nanggung ya kayak barusan ini, itu hati-hati aja, memang harus lebih siap sih. Kalau yang pertama, langkah pertama, tutupi muka atau berpaling ke belakang, atau berpaling sambil raketnya itu dibuat nutupin mata. Jadi raketnya jangan ditekuk untuk melindungi badan, tapi ditempatin di daerah wajah, karena itu yang paling bahaya. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini, semoga bermanfaat ya. Kalau kalian ada tips-tips lain atau pengalaman lain, silahkan komen, mungkin kita bisa belajar bersama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.